Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu ya di bulan Desember. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini untuk kamu Sagittarius seperti apa percintaan kamu dan energinya bisa ke bolak-balik ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Sagittarius. Oke, di sini ada let go of control issue. Separation. Oh, kamu dengan dia ini lagi ada jarak ya atau perpisahan. True love. Wah. Bagus, ini adalah perjalanan kamu menuju cinta sejati. Dan di sini ada past life relationship ya. Banyak yang terkoneksi dengan past life-nya ya. Seseorang dari masa lalu. Oke. Jadi di sini yang aku rasa ya, ada kemungkinan kalian ini memang sengaja dipisahkan ya untuk perjalanan menemukan cinta sejati. Untuk persatuan cinta sejati. Bentar, aku akan lihat dulu di sini ada Nine of Cups. Ada The Lovers. Ada Divine Wheel of Fortune. Ya, tentang destiny. Ada Five of Pentacles, pemisahan. Oke. Dan di sini ada Seven of Wands. Oke, kamu bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, tapi nggak jadi patokan. Oke, di sini yang aku lihat ya, dengan adanya let go of control issue ini, dulu kalian saat bersama ini mungkin ada salah satu di antara kalian ini yang suka kontrol ya. Satunya ingin mengontrol, dikontrol, satunya ini takut ya. Jadi kayak selalu berkompromi gitu ya, atau bertoleransi gitu, entah nggak berani menolak karena nggak enak gitu ya, atau kalau misalkan kamu nih, contoh nih ya, kalau misalkan kamu yang mengontrol itu pasangan kamu ya, yang ingin mengontrol atau ingin menguasai, mengendalikan istilahnya itu pasangan kamu, kayak kamu itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu ya, harus ikut dia, harus nurut sama dia. Nah sedangkan kamu itu ketika punya opini sendiri atau misalkan punya sesuatu yang seharusnya kamu sampaikan tapi kamu nggak sampaikan gitu, karena kamu takut pasangan kamu marah, takut pasangan kamu atau takut kamu selalu berantem sama dia. Jadi kamu tuh kayak nurut aja gitu, walaupun dalam hati kamu tuh nggak seneng, nggak enak gitu. Dan ada satu titik dimana mungkin kamu tuh udah ngerasa aku nggak bisa, aku nggak kuat gitu ya. Nah disitulah mungkin kamu lepas kendali gitu ya. Jadi ketika ada percekcokan, ada semacam problem atau masalah dengan dia, nah ini kamu nggak bisa kendaliin karena selama ini tuh kamu selalu mendem kayak gitu. Nah di saat itulah akhirnya apa yang kamu pendem itu boom gitu ya, kayak menjadi bom gitu istilahnya, meledak. Dan kamu nggak bisa kontrol, dia juga sepertinya nggak bisa terima istilahnya gitu. Nggak bisa terimanya apa, nggak bisa terimanya tuh mungkin karena dari sikap kamu gitu ya. Mungkin dia maunya tuh kamu nggak seperti itu gitu ya, padahal itu responnya, padahal kamu itu merespon apa yang dia perlakukan ke kamu ya, atau kayak perlakuan dia gitu. Tapi dia nggak bisa terima karena pengennya dia tuh mungkin kayak kamu itu lempeng-lempeng aja, datar-datar aja gitu, mungkin nggak suara tinggi, nggak
bentak-bentak, nggak marah-marah istilahnya kayak gitu. Nah pas pada titik itu kamu nggak bisa gitu loh, kamu nggak bisa karena orang lagi marah gitu, orang lagi marah nggak bisa gitu ya, apalagi emosi kamu tuh udah kamu pendem cukup lama gitu loh ya, seperti itu. Jadi kayak ibarat orang tuh sabar ya, kesabarannya tuh kayak udah habis gitu loh. Makanya orang sabar itu sebenarnya nggak baik gitu, karena orang sabar itu menekan emosi gitu. Seharusnya bisa mengolah emosi, bukan menekan atau menahan emosi gitu. Karena kalau menekan gitu ya, nggak tahu bagaimana caranya mengolah ya seperti itu. Ada titik di mana itu akan meledak gitu ya, kayak nggak bisa ditahan lagi gitu loh. Nah akhirnya keluar gitu, istilahnya seperti itu. Nah inilah terjadi gitu, karena di sini ada Wheel of Fortune, kayak sesuatu yang nggak bisa dikendaliin gitu loh, tiba-tiba gitu ya, terjadi secara tiba-tiba. Jadi ada perpisahan yang kayaknya memang ini tuh seperti penundaan ya, atau kayak ya bisa dibilang kayak ya berpisah secara tiba-tiba gitu loh. Nah ini situasinya tuh kayak chaos gitu loh, kayak seolah-olah tuh nggak enak gitu loh. Kamu dengan dia ini pernah mengalami fase emosi yang naik turun gitu loh, karena juga ada ego di sini ya, ada ego, ada gengsi gitu ya, yang seharusnya mungkin pasangan kamu ini mencoba untuk bicara sama kamu ya, kayak ngomong merayu kayak gitu, enggak gitu, dia kayak biarkan gitu. Kamunya misalkan ya waktu pergi itu nggak ada kata-kata ya, kayak kalian marahan, kemudian kalian nggak saling komunikasi atau pergi gitu aja, istilahnya tuh kayak gitu, ninggalin gitu aja. Nah dia ini kayak biarin kamu, oke, kamu pergi aja gitu loh. Dia juga nggak coba gitu loh istilahnya untuk bicara sama kamu, ngomong sama kamu, itu nggak gitu ya, seperti itu. Oke. Karena di sini yang aku lihat kayak ada fase di mana dia itu defensif, dia itu mencoba untuk menenangkan diri ya, menghadapi emosinya yang naik turun seperti itu ya, sering ke-trigger gitu. Dan ketika dia membayangkan kamu, ini emosinya tuh kayak nggak karuan gitu, kayak naik turun gitu, kayak seolah-olah dia juga ada sisi di mana dia itu kayak menolak kehadiran kamu gitu loh ya. Padahal di sini ada situasi yang nggak bisa dia kendaliin ya, kamu dengan dia ini kayak cerminan gitu. Nah dia itu harus menghadapi sisi dia yang lain melalui kamu gitu ya. Makanya di sini ada Nine of Cups, kayak dia ini mencoba banget ya untuk berdamai dengan keadaan, menenangkan diri. Karena di saat kamu dengan dia berpisah ini, seperti yang ngomong tadi, ada emosi yang naik turun yang harus dia hadapi gitu ya. Dia sering ke-trigger di situ, yang harus paham gitu loh, apa sih maknanya. Nah gitu. Dan Five of Pentacles ini kayak menandakan keterpurukan gitu loh. Dia kayak tanpa kamu itu hidupnya terpuruk gitu ya, ternyata dia nggak bisa gitu loh tanpa kamu, kayak seolah-olah tuh kehilangan rumah, kehilangan arah atau tujuan gitu loh ya, kayak terombang-ambing gitu loh ya, pokoknya menderita di sini ya. Gitu, menderitanya di sini bukan terpuruknya di sini bukan terpuruk dianya jatuh miskin gitu, enggak ya, tapi kayak dari segi mental gitu ya, atau emosional dia gitu loh ya. Dia menghadapi sisi itu gitu ya, emosional dia itu gitu loh ya. Dia merasa kehilangan kamu, dia merasa kamu itu mengabaikan dia, nggak cinta sama dia gitu ya. Ada Seven of Wands, kayak dia ini bertahan ya, atau berjuang untuk bertahan gitu loh di sisi itu, dan mencoba untuk tenang, mencoba untuk berdamai, sabar, menerima ya. Bahkan di sini dia juga berusaha untuk self love ya gitu, untuk kembali menemukan dirinya gitu loh ya. Karena ini kayak perpisahan kamu dengan dia ini memang menguras emosinya gitu loh ya. Dia ini berusaha untuk bisa berdamai dengan dirinya gitu loh ya, kayak mencoba untuk menemukan dirinya kembali gitu loh, yang sempat karena kamu itu dia kehilangan gitu loh ya. Banyak menguras emosi ini, gak hanya dia yang merasakan tapi kamu juga gitu ya. Dia mencoba menolak kamu di sini ya, karena kamu yang nge-trigger dia gitu ya. Tapi dia nggak bisa ya, bagaimanapun juga kamu dengan dia ini punya takdir di sini ya. Wheel of Fortune kayak semacam ya, aku bilangnya ini kayak semacam memang ikatan takdir gitu ya. Kamu dengan dia ini memang berjodoh sebenarnya, cuman dulunya itu
ya memang mungkin ini perjalanan kamu ya gitu, nggak bisa dibilang bukan waktu yang tepat ya, tapi bisa dibilang juga seperti itu ya, kamu itu bertemu dengan dia tuh di saat waktunya belum tepat, istilahnya tuh kayak gitu, kalian belum sama-sama mungkin dewasa. Nah ya karena di sini ada isu, kalian tuh masih sama-sama punya isu gitu ya, dan semesta harus memisahkannya atau perpisahan ini jalannya gitu ya, untuk kalian ini sama-sama menemukan pelajaran dari situ, belajar dari situ gitu, dan bisa lebih self love ya, mencintai diri sendiri ya, kemudian juga mencintai dengan sehat ya gitu. Karena di sini ada true love. Kamu dengan dia ini cinta sejati. Jadi perjalanan kamu ini adalah perjalanan menuju cinta sejati. Ya, makanya saat kamu berpisah dengan dia ini, kamu nggak benar-benar bisa move on dari dia. Kamu akan terus-terus ditarik lagi ke dia gitu. Di saat kamu mencoba untuk melupakannya, kamu akan ditarik lagi untuk ingat dia gitu. Walaupun di sini raga kamu dan dia nggak sama, berpisah ya, tapi di sini hati ingatan kamu itu masih tetap ke dia gitu. Dan akhirnya kamu akan jalan pulang kembali lagi ke dia gitu, karena dia adalah cinta sejatinya kamu gitu. Dia juga sama ya, karena cinta sejati ini yang merasakan ini gak cuma satu orang ya, tapi 2 orang gitu. Kamu dengan dia merasakan hal yang sama. Kamu juga menghadapi diri kamu sendiri ya, karena untuk bagaimana belajar mencintai diri sendiri gitu loh di sini. Untuk benar-benar memahami diri sendiri, perasaan sendiri gitu, belajar. Ya, Wheel of Fortune ini juga belajar tentang kehidupan atau memperbaiki diri lebih baik, melepaskan isu dalam diri, menghadapi isu-isu dalam diri, beresin ya, cerminan gitu loh ya. Kalian ini kayak diminta untuk bercermin gitu loh melalui satu sama lain, seperti itu. Ada past life, tapi di sini akan ada awal baru buat kamu ya, dengan adanya Ace of Pentacles di sini. Kamu akan menemukan sesuatu yang ternyata nih aku dipertemukan dengan dia, mengalami emosi yang naik turun ya, kayak roller coaster ya. Untuk itu kamu akhirnya dapat memetik pelajarannya atau menemukan sebuah pelajaran di sini gitu. Dan ini Ace of Pentacles ini juga awal baru ya. Hubungan kamu ini akan dimulai dari awal lagi gitu. Kayak seolah-olah ini akan ada kesempatan gitu loh antara kamu dengan dia. Di sini ada past life. Oke, kamu dengan dia ini pernah bersama ya di kehidupan dulu. Di sini juga ada Wheel of Fortune ya, kayak takdir gitu loh. Semacam ini bisa dibilang jodoh ya. Aku bilangnya di sini jodoh. Biasanya aku kalau pembacaan jodoh ini, Wheel of Fortune ini jodoh. Apalagi di sini juga ada true love, cinta sejati ya. Orang ini memang jodohnya kamu. Jadi dia ini akan dituntun lagi ke kamu gitu loh. Akan diarahkan lagi ke kamu gitu. Ya, ini seperti roda yang berputar gitu loh. Yang pergi dia akan kembali lagi ke kamu. Karena ini memang jodohnya kamu gitu. Gak akan bisa kamu tolak, gak bisa ya. Kamu lepas, kamu tolak kehadiran dia, kayak kamu udah gak mau lagi gitu ya, itu gak bisa. Makanya kamu harus menghadapi emosi kamu sendiri di sini gitu, yang sempat naik turun kayak roller coaster. Mungkin dalam hatinya kamu ya, di saat kamu lagi kesel gitu, kamu mungkin bilang aku gak mau sama dia, pokoknya aku mau orang baru aja deh, begini-begininya. Tapi gak bisa di sini, kamu akan diingatkan lagi gitu ke dia, seperti itu. Oke. Jadi di sini jangan ditolak, diterima. Ya. Jangan coba dikontrol gitu, karena ada sesuatu situasi yang mungkin kamu gak bisa terima ya. Contohnya perpisahan. Kamu gak bisa menerima kamu dengan dia berpisah, atau sebelumnya mungkin
kamu berpikir dia menyakiti kamu, istilahnya tuh kayak gitu ya. Tapi di sini hati kamu, hati terdalam kamu itu yang paling tahu apa yang sebenarnya kamu rasa gitu ya. Karena di sini ada lovers, kamu akan bersatu kembali dengan dia di sini yang aku rasain. Kamu akan bersama lagi gitu. Karena di sini juga ada Seven of Wands ya, kayak mencoba ada penolakan gitu loh ya. Jadi energinya tuh kayak masih kayak roller coaster gitu ya. Di sini ada soulmate tuh kan. Kalian ini soulmate, kalian ini match, cocok gitu loh. Aku rasa dia akan berjuang lagi di sini untuk kedepannya. Kalau misalkan ini ada yang diblokir ya, mungkin kamu udah akan dibuka lagi blokirannya, gitu. Oke. Aku rasa dia akan berjuang kok di sini. Akan berjuang untuk kembali bersama kamu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Ini tinggal waktunya aja ya. Di saat yang tepat lah, aku rasa ya, di waktu yang tepat gitu ya, akan ada pergerakan dari dia gitu loh, di waktu yang tepat gitu. Di saat di saat dianya sudah siap gitu loh ya, di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di saat dianya memang udah benar-benar siap bertemu dengan kamu, untuk bertemu dengan kamu gitu ya. Dia akan berjuang lagi. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.